Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, saya memberikan kesempatan kepada kita untuk bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan 2. Serikat persaudaraan. Kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Anaknya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Rohul Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang awal dan yang akhir, Engkau telah menjanjikan dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan menyatakan kami benar, serta memberi hidup kekal. Sebab itu kami datang ke hadapan tahta rahmat-Mu memohon, genapilah janji-Mu kepada kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami menghayati sikap hidup yang baik dan benar. Sebagai jawaban kami terhadap anugerah-Mu, ajarlah kami agar setia menanti-nantikan Engkau pada waktu kesulitan. Tolonglah kami
agar tetap menguasai diri dan mengingat Engkau pada waktu kemudahan dan kelimpahan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 169 ayat 1 dan 2, Memandang Salib Rajaku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah. Berkat-Mu melimpah ruah, Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Kau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Allah, sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami dan baharuilah kembali hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan, diberikan kesempatan. Kasihanilah kiranya kami, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Saat ini kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang pertama yang dikutip dari Roma 15 ayat 7 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Sekarang diberi kesempatan menyampaikan persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Sambil mengumpulkan persembahan kepada Tuhan dan persiapan khotbah, mari kita bernyanyi seperti rusa rindu sungaimu. Mari tenangkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena kasih penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Dalam 1 minggu ini Tuhan telah menjaga dan memelihara hidup kami. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi bagi kami. Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan. Dan itu makanya kami tidak pernah berhenti datang di hadapan Tuhan mengucap syukur atas itu semua.
Dan pada saat ini ya Bapa, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji-muji nama Tuhan. Kami mau mempersembahkan tubuh, jiwa, raga kami. Kami mohon kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Dan terlebih kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai makanan rohani kami, sebagai kekuatan kami dalam menjalani hari-hari kami di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu ya Bapa di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan kami. Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi, supaya firman Tuhan ini bisa kami mengerti dan bisa kami jadikan sebagai pedoman dalam hidup kami. Maka segala kuasa kegelapan yang mengganggu kami dalam Kristus, kami tolak semua itu. Ini juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini. Engkau urapi dan berikan hikmat, sehingga firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat-Mu bagi umat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada Minggu 5 Juli 2020 terambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yaitu pohon terbantim di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur, di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negem. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom. Kiranya kita selalu dalam penyertaan Tuhan dan kiranya kita dalam keadaan sehat-sehat dimanapun kita berada. Sebagai tema renungan kita pada minggu ini adalah menjadi berkat dalam kepelbagaian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Ada banyak yang gagal dalam hidup ini karena dikuasai oleh keraguan dan ketidakyakinan dan kurang percaya akan rencana Allah dalam hidupnya. Tentu persoalannya berada pada kurangnya hubungan yang akrab dengan Tuhan itu sendiri. Itu makanya sebaiknya kita harus menyadari bahwa sebenarnya setiap panggilan Allah itu bagi kita, pasti Dia telah mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Rancangan Tuhan selalu indah, walaupun tidak lepas dari sebuah perjuangan yang kita lakukan. Disinilah kita harus banyak belajar dari Abraham, yang pada akhirnya dia berhasil mendapat berkat dan sekaligus menjadi berkat bagi banyak orang oleh karena imannya kepada Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti yang telah kita ketahui bahwa Abraham adalah bapa segala orang beriman. Ia sebagai contoh dan teladan bagi setiap orang percaya. Ketaatan dan kesetiaannya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan banyak memberikan pelajaran bagi kita. Dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi dikisahkan bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan. Pemanggilan di sini dapat diartikan disuruh keluar dari kebiasaan lama menuju kepada keselamatan. Keluar dari gelap menuju terang Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan itu kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bisa kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat 1. Jadi ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, berarti ia harus keluar dari sesuatu yang lama dan masuk ke dalam sesuatu yang baru. Tidak ada perbantahan dan perdebatan yang disampaikan Abraham di sini. Sebab ia begitu yakin dan percaya bahwa panggilan itu ada rencana Tuhan yang lebih besar. Lewat pemanggilan Tuhan terhadap Abraham menunjukkan betapa Tuhan mengingini kehidupan seseorang yang dipilihnya terpisah dan jauh dari kehidupan atau kebiasaan masa lalu yang tidak berkenan kepadanya. Selanjutnya, setiap panggilan Tuhan itu selalu disertai janji-janji Tuhan. Jadi panggilan Tuhan itu tidak lepas dari janjinya kepada setiap orang. Dan itu yang disampaikan kepada Abraham. Dikatakan dalam ayat 2 dan ayat 3, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertanyaan yang muncul dalam benak kita adalah mengapa Abraham begitu yakin dan percaya pada janji-janji ini? Padahal belum dia tahu seperti apa realisasi janji itu di masa depan. Dan dari pihak Abraham juga kita melihat bahwa sekalipun rencana Tuhan ini secara kasat mata dia tidak tahu kemana Tuhan membawanya, namun dengan imannya mengarahkan dia taat dan pada tuntutan Tuhan. Hal ini terjadi karena Abraham bukan hanya pada kata-kata janji itu saja dia percaya, tapi ia yakin dan percaya kepada yang berjanji, yaitu Tuhan sendiri. Abraham percaya kepada Allah, karena itu apapun yang Allah janjikan, ia percaya. Jaminan satu-satunya adalah Allah yang berjanji itu. Dalam kisah selanjutnya kita tahu bahwa Abraham terus
beroleh tuntunan demi tuntunan Tuhan, dan terus beroleh kemurahan demi kemurahan Tuhan. Itu semua terjadi karena iman Abraham kepada Tuhan begitu kokoh. Demikian juga ketika kita berpegang pada janji Tuhan, maka langkah kita akan lebih mudah menerima kemurahan dan berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau orang yang berjanji kepada kita bisa dipercaya, maka kita begitu yakin. Sama seperti Abraham yang begitu yakin pada Tuhan. Ya, jadi bukan hanya pada janji Tuhan itu dia terdorong untuk keluar dari tanahnya sendiri, dari keluarganya sendiri, tapi karena yang berjanji itulah Tuhan sendiri. Kalau Tuhan yang berjanji, maka tidak ada yang mustahil dan tidak ada kebohongan di sana. Janji Tuhan adalah pasti bagi setiap orang yang mengimani dan mempercayainya. Selanjutnya apa yang menjadi kunci kepada Abraham agar dapat diberkati dan sekaligus menjadi berkat bagi yang lain? Ya, tentu adalah ketergantungan pada Allah sendiri. Artinya bahwa berkat yang diterima oleh Abraham itu sendiri adalah ketergantungan hidupnya, keyakinannya kepada Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi sumber berkat itu sendiri adalah dari Allah. Dan itu yang membuat hidup Abraham semakin diberkati oleh Tuhan dan hidupnya menjadi berkat bagi yang lain. Menjadi berkat di bumi. Ya. Belajar dari kisah Abraham, nyata bahwa perjalanan dalam tuntunan Tuhan akan beroleh jaminan hidup. Sebab dilimpahkan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Dengan berkat yang diterima dari Tuhan, memungkinkan orang percaya untuk menjadi berkat bagi sesama dan bagi semua ciptaan Tuhan. Jadi apa yang kita terima dari Tuhan itu seharusnya juga menjadi berkat bagi yang lain. Dan itu adalah perintah Tuhan. Sama seperti kepada Abraham. Jadi di mana kita ada pun kita harus menjadi berkat. Karena itu adalah perintah Tuhan. Orang yang hidup dalam tuntunan Tuhan, seberapapun berkat Tuhan dalam hidupnya akan dipakai Tuhan dan bahkan dilipat gandakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi bukan soal besar, tetapi keikhlasan kita untuk membagi berkat itu bagi yang lain. Allah tidak serta-merta memerintah seseorang untuk menjadi berkat tanpa terlebih dahulu dibekali dengan berkat. Jadi Allah itu tidak akan pernah memerintahkan orang memberi kepada orang lain tanpa dia beri dulu kepada kita. Dan itu makanya kalau kita lihat terlebih dahulu janji Tuhan itu kepada Abraham. Dia akan berkati Abraham sehingga menjadi berkat bagi yang lain, menjadi berkat bagi dunia. Dan belajar dari kehidupan Abraham ini jelas bahwa Allah tidak pernah menuntut setiap umatnya melakukan sesuatu melebihi kemampuan dan melebihi apa yang telah dianugerahkan. Allah tidak pernah menuntut kita lebih dari kemampuan kita, lebih daripada apa yang kita miliki. Tapi Tuhan mendorong kita apa yang ada, yang mampu kita lakukan. Dan itu yang diperintahkan kepada Abraham. Oleh karena itu jangan pernah bertanya apa yang mau saya beri, orang tidak ada sama saya. Semua kita ini ada yang telah diberikan Tuhan bagi kita. Sekecil apapun, apakah kita sadari itu? Kalau kita sudah tahu bahwa itulah berkat Tuhan dalam kehidupan kita, itu juga harus menjadi berkat bagi yang lain. Dalam arti seseorang tidak dapat menjadi berkat tanpa terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Seseorang tidak mampu dan tidak tulus ikhlas menjadi berkat terhadap sesama tanpa memiliki kesadaran
bahwa ia telah menerima berkat dan bahwa apa yang dia punya semata-mata hanya sekedar titipan Allah untuk seterusnya dijadikan berkat terhadap sesama. Jadi apa yang kita miliki adalah titipan Tuhan, apapun itu. Jadi bisa saja hilang seketika. Dan selama dititipkan Tuhan kepada kita sesuatu, entah apa itu, harta, ilmu, ya talenta, itu bagikan pada yang lain. Pernah saya sampaikan kemarin pada khotbah minggu-minggu kemarin bahwa apa yang kita beri, itulah yang kita bawa. Apa yang kita beri itu yang kita bawa, itu yang diingat orang, dan itulah yang diingat Tuhan. Oleh karena kita memberi kepada yang lain dan kepada sesama kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apakah lupa diri Abraham dari apa yang telah diperoleh dari Tuhan? Sama sekali tidak. Justru di mana dia ada, di situ mezbah Tuhan didirikannya. Ini bukti bahwa Abraham tidak membiarkan hati dan hidupnya lengket pada apa yang diberikan Tuhan. Tetapi selalu dia utamakan dan yang menjadi sumber berkat itu dalam hidupnya yaitu Tuhan. Jadi tidak dia diikat oleh pemberian Tuhan itu. Jangan kita lengket kepada berkat itu, tapi kita harus lengket kepada yang memberi berkat. Dan itu yang dilakukan oleh Abraham. Itu makanya dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Pada bagian ini kita melihat bahwa kemana Abraham pergi, ke situ juga dia mengutamakan persekutuannya kepada Tuhan dengan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Abraham tidak terlena dengan janji-janji manis yang diungkapkan Tuhan padanya, melainkan dia juga sedaya mampu menunjukkan penghormatannya kepada Tuhan dengan membangun mezbah yang di dalamnya ia beribadah dan mempersembahkan segala kurban kepada Tuhan. Dan bahkan pada kisah selanjutnya Bapak Ibu, ketika janji-janji Tuhan itu dinyatakan bagi Abraham, ketika baginya lahir seorang anak tunggal yang bernama Ishak dari istrinya Sarah, tatkala Tuhan meminta untuk dijadikan sebagai korban baginya, Abraham pun dengan tulus dan ikhlas hendak mempersembahkan kepada Tuhan. Kalau kita renungkan ini, apa tujuan Tuhan di balik dia meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang telah diberikan itu? Tuhan menginginkan, apakah Abraham ini lupa terhadap Tuhan oleh karena dia sudah menerima janji-janji Tuhan itu atau berkat Tuhan itu? Dan ternyata kita lihat Abraham tidaklah lupa kepada Tuhan. Justru dia jadikan kemuliaan Tuhan yang dimilikinya, bahkan anaknya sendiri dijadikan sebagai kurban bagi Tuhan. Dan Tuhan tahu luar biasa imannya Abraham. Di sini juga meminta kita betapa Tuhan menginginkan kita mendirikan mezbah baginya dimanapun kita berada, baik di rumah kita, baik di kantor kita masing-masing, baik di tempat usaha atau di tempat pekerjaan kita masing-masing, dan terlebih di hati kita pribadi lepas pribadi. Kita harus menjadikan itu sebagai mezbah bagi Tuhan, sebagai pujian bagi Tuhan, dan apa yang ada pada kita hendaknya menjadi pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan, diagungkan dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan ini mengingatkan kita sampai di mana kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan sampai di mana kita menjadikan berkat Tuhan yang telah kita miliki itu menjadi berkat juga bagi yang lain. Dan di mana berkat itu, di mana kita ada, nama Tuhan dimuliakan. Kita mendirikan mezbah untuk Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah segala-galanya bagi kita. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita dan Tuhan yang menolong kita. Ayat hafalan
Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Roma 15 ayat 7a. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, Allah yang penuh kasih bagi kami. Sungguh luar biasa firman-Mu yang boleh Engkau sampaikan bagi kami pada saat ini. Engkau memberi contoh dan teladan bagi kami, hamba-Mu Abraham, yang begitu luar biasa imannya kepadamu. Dan Engkau jadikan dia sebagai saluran berkat, oleh karena Engkau telah berkati dia. Dan itu juga yang Engkau inginkan bagi kami. Bagaimana iman kami sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan, sama seperti Abraham. Dan kami boleh menjadi berkat di sekeliling kami. Dan tentu kami tidak boleh melupakan Tuhan dari segala apa yang telah Tuhan beri bagi kami. Justru di mana kami ada, mezbah Tuhan kami dirikan. Kami memuliakan dan memuji Engkau. Terima kasih Bapa di surga buat firman ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh meresapkan di dalam hati kami. Dan Engkau tuntun umat-Mu supaya mereka semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat diundang berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Bapak, Ibu, dan saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Salam. Warta jemaat yang akan disampaikan pada hari ini, pertama-tama, minggu depan ibadah kita akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah kreatif.
Oleh karena itu, seperti biasa, kita dipandu oleh pemuda kita. Dan yang membawa firman Tuhan adalah Pendeta Esterlina Telambanua STH dan liturgos Saudara Destianus Warubu. Sementara untuk ibadah pada minggu depan tanggal 12 Juni 2020 bisa diikuti lewat tata ibadah secara PDF dan juga video rekaman dalam bentuk YouTube. Yang kemudian seperti biasa persembahan dikumpulkan di keluarga masing-masing dan bisa juga dihubungi para penatua di lingkungan masing-masing untuk menjemputnya atau boleh juga langsung diantar di gereja di Holis. Selanjutnya yang berulang tahun minggu ini, pertama-tama Lois Elmira Halawa, Yolanda Paulina Warubu, Justinus Jebua atau Ama Beatrice Jebua, dan Insinyur Faudu Atule Gule atau Bapak Amatoni Gule. Kiranya ini saja yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 1 dan 2, Bila Sangkakala Menggegap. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita berdiri untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan Tuhan pada saat ini. Terlebih kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami boleh melaksanakan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Dan dengan segala keterbatasan kami telah membawa pujian di hadapan Tuhan. Tubuh jiwa raga kami, bahkan segala sesuatu yang kami miliki, kami jadikan untuk kemuliaan Tuhan. Kami mohon dengan rendah hati, kiranya berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami
renungkan pada pagi hari ini. Engkau menginginkan kami ya Tuhan boleh kokoh di dalam iman seperti hamba-Mu Abraham, dan boleh menjadi berkat di mana kami ada, karena Tuhan telah memberkati kami. Kami mohon dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, kiranya Engkau teguhkan di dalam hati kami firman-Mu ini. Kami semakin bertumbuh, kami semakin mengenal Tuhan, dan kami semakin melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, demikian juga hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-Mu, Jemaat BNKP Bandung ini dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Engkau terus berkati mereka, Engkau pelihara kehidupan dan Engkau jaga mereka, berikan kesehatan. Terlebih Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban kehidupan mereka. Engkau campur tangan di sana. Engkau boleh memberikan jalan keluar, dan Engkau berikan harapan kepada mereka bahwa Allah akan mampu melakukan sesuatu yang baik bagi kehidupan keluarga masing-masing. Berikan kesatuan hati antara suami istri dan anak-anak, dan berkatilah anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang punya masa depan yang baik. Ya Bapa di surga, demikian juga hamba-Mu berdoa buat saudara-saudari kami yang berulang tahun pada minggu ini. Mereka bersuka cita karena Tuhan terus menolong dan Engkau memberi umur panjang bagi mereka. Engkau berikan sukacita bagi mereka, dan apa yang menjadi harapan-harapan mereka ke depan, Tuhan yang beri, Tuhan yang menyalurkannya. Hamba-Mu juga berdoa buat kegiatan pelayanan di Jemaat BNKP Bandung ini. Kami terus melakukan pelayanan walaupun kebaktian kami masih dilakukan di rumah masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa pelayanan di tengah-tengah umat-Mu di jemaat ini boleh berjalan dengan baik. Engkau berkati majelis jemaat, Engkau berkati BPMJ, pendeta, dan juga pendeta fungsional dan vikar. Biarlah kami boleh sehati sepikir dalam melakukan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan. Ya Bapa di surga, Engkau tahu pergumulan kami di jemaat ini. Sampai detik ini kami terus membawa di dalam doa supaya Engkau boleh membukakan jalan. Kami boleh mendapatkan izin bangunan di rumah ibadah di tempat ini, sehingga kami boleh bersuka cita dan nama Tuhan dimuliakan. Maka apa yang menjadi kendala Tuhan, Engkau yang boleh bukakan jalan dari semua itu. Ya Bapa di surga, demikian juga hamba-Mu berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, dan Engkau tahu kondisi kami pada saat ini, di mana COVID-19 ini yang belum berakhir. Tetapi kami tidak putus harapan. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau boleh mengakhiri COVID-19 ini, sehingga kami boleh beraktivitas seperti biasa, dan roda perekonomian boleh berjalan dengan baik. Para pemimpin kami ya Tuhan, pemimpin bangsa kami ini, Engkau berkati, berikan hikmat supaya mereka boleh melakukan apa yang baik di mata Tuhan dan menjadi pengayom di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Demikian juga gereja-gereja Tuhan, Engkau berkati dan Engkau berikan semangat kepada para hamba-hamba-Mu supaya mereka semakin giat dalam melakukan pelayanan walaupun banyak tantangan, khususnya di BNKP mulai dari pimpinan pusat sampai ke jemaat-jemaat, supaya kami boleh semakin dikuatkan, semakin didorong oleh Tuhan dalam melakukan pelayanan ini. Ya Bapa di surga, demikian juga sama saya berdoa buat persembahan yang telah dikumpulkan dalam minggu ini, khususnya persembahan perpuluhan yang telah
dibawa oleh umat Tuhan. Engkau terima persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan Engkau balaskan berlipat ganda berkat-Mu dalam kehidupan umat-Mu. Ya Bapa di surga, inilah doa kami di hadapan-Mu. Seluruh para pelayan yang boleh merelakan waktu dan tenaganya dalam melakukan perekaman pada saat ini ya Tuhan, Engkau berkati dan Engkau berikan terus semangat bagi mereka untuk melakukan pelayanan ini. Inilah kehidupan kami Bapa di surga. Kami mengakhiri ibadah kami ini di dalam nama Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupan-Mu dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 421. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Pandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap, kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Salam. Shalom. Yahoo. Yahoo. Demikian.